langsung saja kita ke sub-sub materi. Materi pertama itu proses likuidasi. Sebelum kita ke proses likuidasi, kita masuk ke pengertian likuidasi. Likuidasi adalah berhentinya kegiatan operasi perusahaan atau pembubaran usaha secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh aktiva perusahaan, membayar semua utang pajak, kewajiban pada pihak ketiga, dan sisanya dibagikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio laba atau rugi. Nah, proses likuidasi yaitu proses pembayaran kepada pihak-pihak yang berhak atau terlebih dahulu dibayar kepada kreditur ekstern, kemudian kreditur intern, baru sisanya kepada para anggota sekutu. Adapun proses-proses likuidasi yang pertama adalah rekening-rekening pembukuan, dilakukan penyesuaian dan penutupan, kemudian laba rugi selama periode tersebut dipindahkan ke rekening modal asing masing-masing sekutu. Yang kedua, aktiva dicairkan menjadi kas, bisa dijual atau dibeli sendiri oleh anggota sekutu. Jika terjadi selisih antara nilai buku dengan harga jual, maka laba rugi yang terjadi dibagikan kepada masing-masing sekutu sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, jika ditemukan rekening modal salah satu sekutu bersaldo debit, maka dapat ditutup dengan salah saldo piutangnya. Tetapi jika saldo piutangnya tidak punya, maka sekutu tersebut harus menyetorkan modalnya kembali. Dan jika ternyata juga tidak punya, maka saldo debit harus ditanggung anggota sekutu lainnya. Yang keempat, jika uang kas telah tersedia dibagikan, maka terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditur luar. Setelah itu baru digunakan untuk membayar saldo modal masing-masing anggota sekutu. Adapun contohnya adalah sebagai berikut. Hasil realisasi sebesar 1.300.000 akan menambah kas dan mengurangi aktiva non-kas 1.100, serta selisih rugi 100 juta dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio laba atau rugi. Pada contoh soal ini tidak ada biaya likuidasi sehingga tidak perlu mengurangi kas dan modal para sekutu setelah realisasi. Kas yang tersedia digunakan untuk membayar hutang kepada pihak luar selain sekutu. Dalam hal ini adalah hutang dagang sebesar 500 juta, tetapi jika ada hutang kepada negara maka harus didahulukan daripada pembayaran hutang kepada para kreditor. Pertama, jurnal kas sebesar 1.300.000, modal A 20 juta, modal B 30 juta, modal C 50 juta, sama dengan 1 juta. Aktivitas non-kas 1.400.000 rupiah, hutang dagang 500.000 rupiah, kas 500.000 rupiah, hutang kepada C 400 juta rupiah, modal A 270 juta, modal B 180 juta, modal C 50 juta, kas adalah 900 juta. Selanjutnya, pembayaran aman terhadap sekutu. Pembayaran aman ialah distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak berlebihan. Dengan kata lain, sumber daya yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan kepada sekutu. Ukuran pembayaran yang aman untuk sekutu didasarkan pada asumsi seluruh sekutu secara pribadi tidak likuid atau sekutu tidak mampu membayar kepada persekutuan. Seluruh aktivitas non-kas menunjukkan kemungkinan rugi atau aktiva non-kas harus dipertimbangkan rugi untuk tujuan menentukan pembayaran yang aman. Kemudian yang ketiga, terakhir adalah likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik, cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi
kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Contoh nomor 5. Sekutu valuti Dito dan Dona membagi laba rugi dengan rasio 5:3:2 pada tanggal 30 Juni 2001, tepat sebelum likuidasi. Saldo aktiva, hutang dan modal adalah sebagai berikut. Aktiva 300.000, hutang 60.000, modal valuti 104.000, Dito 96.000, Dona 40.000.